Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat bertemu kembali di channel saya, Ganis Ramadhani, mantan kuli bangunan dan bandar batu akik. Kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan gedung Kejaksaan Agung yang terbakar 22 Agustus yang lalu itu. Nah, katakanlah ini sebagai jilid 2 ataupun jilid terakhir ya. Baik, kalau nanti kawan-kawan ada yang ingin berkomunikasi lebih lanjut atau saling berdiskusi, silakan menghubungi di address saya melalui email ganis.tb76@gmail.com. Soalnya kalau pakai WA ya banyak grup, susah jawabnya ya. Terima kasih. Kita coba flashback sedikit ini kepada gedung yang waktu itu terbakar ya. Kita lihat di sini kan gedungnya memang betul ya, penutup luarnya menggunakan cladding. Dan saya berkeyakinan dalam hal ini bahwa itu digunakan ACP dari seri yang PE. Artinya aluminium composite panel dengan isi core itu bahan polietilen yang mudah terbakar. Ya, kita saksikan ya gambarnya itu sebelum dan sesudah waktu dia terbakar. Nah, waktu itu kita sudah buat semacam checklist ya, kira-kira untuk menentukan apakah ini ada kesengajaan atau arson atau memang tidak sengaja ya. Saya mengingatkan kembali ya, jadi ini pembahasan kita kedua seperti pada pembahasan kita yang pertama. Ini saya harapkan tidak dikaitkan langsung dengan hasil investigasi ya pada gedung Kejaksaan Agung itu ya, tapi ini semata-mata ditujukan untuk kegiatan edukasi, kita saling berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Baik ya, kita waktu itu sudah buat checklist, masing-masing saya kira sudah mengisinya itu, dan mungkin kita akan berbeda dalam hal ini. Saya kira itu berbeda tidak mengapa ya. Jadi kalau satu dengan yang lain misalnya berpendapatnya A, satu berpendapat B, saya kira itu baik ya, akan menambah wawasan kita. Kita bisa tahu misalnya bagaimana ya tanggapan orang lain ya. Sedangkan tanggapan kita itu begini begitu ya. Ini akan memperkaya kita. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya untuk nomor 1. Yang pertama, apakah ditemukan ada sisa bahan cairan yang mudah terbakar? Ini saya dengar sudah ada statement dari Sarasi ini yang bicara ya. Baik juga dari kepolisian, tim Barreskrim juga sudah dinyatakan katanya ada senyawa hidrokarbon, juga ada para ahli, saya nggak tahu dari mana ya, menyatakan itu. Nah, memang betul ya, kalau saya berpendapat bahwa itu memang senyawa hidrokarbon, tapi adalah bekas-bekas dari bahan polietilen yang waktu itu mencair dan terbakar. Itu kalau rumus kimianya adalah C2H4, ini dari seri hidrokarbon polimer ya. Nah, ini istilah hidrokarbon ini lama-lama menjadi viral dan ngetop ya, seperti hubungan arus pendek ya. Untuk itu coba kita singgung sedikit ya, agar kita mempunyai gambaran ya. Tidak salah menyebut, apalagi dalam kegiatan investigasi yang sudah melakukan kajian lebih lanjut dalam hal ini. Ini adalah senyawa hidrokarbon. Saya mengkelompokkan 2 saja yang paling mudah. Yang satu dari fasanya atau bentuk fisiknya, itu ada 3 tentunya, padat, cair, dan berbentuk gas dalam hal ini ya. Dan kedua ini menurut klasifikasi senyawanya atau rantai ikatan antara atom C dan H. Saya mohon izin dalam hal ini untuk kawan-kawan dari jurusan kimia. Teman-teman pasti senyum-senyum ya. Saya ini bukan jurusan kimia ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang jurusan kimia, pastinya membaca atau mendengarkan ini sambil senyum-senyum ya.
pasti teman-teman lebih mahfum tentang hal ini. Baik ya, sebagai contoh misalnya bentuk gas itu ada seri metana, etana, propana, dan butana. Kita tahu ya gas LPG kita itu liquefied petroleum gas. Nah, LPG itu isinya sebagian besar adalah propana. Sebagiannya ada butana. Ya, sebetulnya dia dalam bentuk biasa dan suhu kamar dia akan berbentuk gas. Tapi karena diberikan tekanan, dia mencair. Jadi kalau yang biasa teman-teman belajar pada bidang termodinamika, dalam hal ini dalam siklus tertutup itu P kali V per T adalah konstan. P itu tekanan, V itu volume, dan T adalah temperatur. Jadi kalau kita dinginkan atau kita tambah tekanannya, maka yang gas itu bisa mencair ya. Baik, dah kalau misalnya korek api biasa yang begini itu, bukan yang begini ya korek apinya, yang begini biasa kita pakai. Kalau dulu mereknya kan Tokai, maaf kayak gitu. Sekarang udah banyak ya, Mencis apa segala macam itu mereknya, Cricket begitu ya. Isinya sebagian besar itu butana. Yang kedua dalam bentuk cairan, kita kenal ya, sering kita ngisi dalam bentuk bensin, heksana, dan lain-lain. Dan bentuk padatan. Nah ini yang mungkin kita jarang mengenalnya, bahwa itu termasuk dalam kelompok hidrokarbon ya. Yang pertama lilin ya, itu rumus kimianya C25H52, atau kalau kita pakai N itu kan CNH2N ditambah 2. Gitu ya. Nah ini merupakan salah satu sebetulnya lilin yang kita pakai sehari-hari kalau lampu lagi mati itu ya, itu kelompok dari parafin ya. Dengan ketentuan bahwa N-nya tadi yang saya sebut, rumus kimianya itu antara 20 sampai 40. Kemudian ada lagi disebut naftalena ya. Ini adalah bahan pokok membuat kapur barus ya. Jadi kapur barus itu hati-hati ya kalau dibakar, dia memang tidak 100% mengandung naftalena, tapi sebagiannya, bagian bahan dasarnya itu adalah naftalena ya. Ini seri hidrokarbon juga ya. Serinya itu adalah C10H8. Nah, yang berikutnya ini yang kebetulan dipakai menjadi inti core daripada cladding, itu dari hidrokarbon polimer ya. Seperti polietilena atau kita nyebutnya polietilen begitu ya. Ada polipropilena dan seterusnya. Jadi kalau kemarin di kebakaran itu menggunakan cladding dengan intikor polietilen, itu adalah hidrokarbon murni ya, C dan H saja hidrokarbon, tapi hidrokarbon dalam kelompok polimer ya. Jadi ini khawatirnya begini, nanti ada berita ya, kebetulan ada kebakaran di perumahan padat, kemudian meluas sampai ada korban, misalnya begitu ya. Lalu dilakukan investigasi lebih lanjut. Nah, diberitakanlah bahwa ditemukan bekas-bekas hidrokarbon gitu ya. Setelah punya selidik, betul, itu hidrokarbon. Apa tapi itu ya? Rupanya dari bahan lilin ya. Jadi rupanya lampu mati digunakan lilin, terus lilinnya itu kena dengan ke lampu lalu terbakar. Jadi kebakaran. Lalu dilakukan penyelidikan, ditemukan bekas-bekas hidrokarbon. Salah atau betul? Betul ya. Lilin itu hidrokarbon. Gitu ya. Jadi supaya kita dapat gambaran ya, mudah-mudahan kita coba luruskan dalam hal ini. Mungkin ya pengertian umum jadi masuk hidrokarbon itu mungkin BBM ya barangkali ya, bahan bakar minyak itu saya kira lebih simpel ya, jadi tidak kemana-mana ya dalam hal ini ya. Jadi kalau kita dalam dunia proteksi kebakaran, kita sudah mengenal itu ada kelompok api kelas B menurut standar NFPA ataupun yang distandarkan secara internasional. Ada dua kelompok, satu bersifat flammable dan satu lagi bersifat combustible. Itu saja batasnya 100 derajat Fahrenheit.
Karena itu ya, ininya supaya ini nggak jadi viral terus ya, menurut saya tidak tepat ya dalam hal ini ya. Nanti dikira hidrokarbon, ini hidrokarbon yang mana? Saya kira teman-teman dari jurusan kimia nanti akan senyum-senyum. Nah, sekarang klasifikasi kimianya ya, menurut mata rantainya ini dibagi dalam 4 kelompok. Hidrokarbon ikatan jenuh, tidak jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Ya, ada juga yang lain tidak saya sebutkan di sini, tapi banyak ya. Dari serinya alkohol itu kita ketahui yang paling sederhana mata rantainya itu adalah metanol, etanol, ada juga propanol, butanol, pentanol, dan seterusnya ya. Ini cuma ada tambah ikatan O dan H, selain daripada hidrokarbon yang C dengan H itu. Oke ya, dan serinya alkohol ini cuma satu saja yang bisa diminum, itu adalah etanol ya. Kalau yang lainnya diminum, dijamin pasti teler ya. Tidak bisa diurai oleh tubuh kita ya. Jadi minuman keras yang mengandung itu etanol, seri alkohol ya. Nah, kita sebut hidrokarbon atau tidak ya. Nanti kita confused dalam hal ini ya. Padahal kalau itu 100% kita bakar menyala. Oke ya, kita luruskan sedikit dalam hal ini ya. Supaya ya kalau kita dunia proses kebakaran, kegiatan investigasi sebaiknya dinyatakan itu bahan dari kelas api B yang flammable atau yang combustible. Itu saja, itu udah jelas ya. Daripada disebut senyawa hidrokarbon dalam hal ini tidak jelas ya, nanti lilin lagi kan, jauh sekali jadi pengertian itu seperti apa yang dimaksudkan oleh masyarakat. Baik, kita lanjut ya pada daftar pertanyaan checklist kita yang waktu itu kita coba bersama-sama untuk menjawabnya. Yang nomor 2, asal api apakah dari berbagai lokasi? Jawabannya tidak ya. Kita sudah menyaksikannya melalui video, apalagi yang menyaksikan sendiri ya. Pada waktu kejadian kebakaran itu berasal dari lantai 6 di sudut sayap kiri. Terus, apakah betul emang dari lantai 6 itu saja kebakarnya, tidak ada tempat lain? Ya, betul. Kita saksikan itu. Nomor 4, apakah ada tanda-tanda masuk ke TKP, tempat kejadian perkara itu secara paksa? Tidak ya. Dari mana tahunya tidak? Ke-1 ya. Itu dari statement bapak-bapak dari kepolisian dan Bareskrim ya. Itu tidak ada statement begitu. Dan kedua, sebelumnya kan ada yang bekerja sedang merenovasi ya. Jadi tidak ada yang paksa-paksa begitu masuk ya. Biasanya kan sepi itu ya. Baru ada orang memaksa masuk ke dalam ruangan. Mungkin pada waktu itu karena dia renovasi, ruangannya juga terbuka barangkali ya. Sekarang nomor 5, apakah diawali adanya ledakan keras atau beberapa kali ledakan? Bisa juga letupan lah ya, begitu ya. Ini biasanya kalau terjadi betul, masyarakat sudah statement itu. Wah, sebelum kebakaran ada ledakan tuh. Soalnya biar seru ya. Jadi jawabannya tidak ada ya. Kita lanjut yang nomor 6, tentunya. Apakah ditemukan alat pengatur waktu atau bekas-bekasnya? Sampai saat ini belum ada statement dari bapak dari Bareskrim atau tim gabungan ya, belum ada. Jadi detonator itu sebetulnya bisa dua ya, bisa dia memicu terjadinya ledakan atau juga bisa memicu terjadinya pengapian atau pembakaran ya. Tapi dalam hal ini tidak ada. Yang nomor 7, apakah ada tanda-tanda kerusakan ya pada peralatan, ada gas misalnya yang tidak normal? Ya kebetulan di lantai atas itu tidak ada instalasi gas atau kompor gas ya. Jadi jawabannya tidak lah ya. Nomor 8, apakah timbul api yang sangat cepat dan membesar gitu dengan temperatur yang tinggi? Jawabannya iya, tapi maksudnya setelah claddingnya terbakar. Dalam hal ini cladding itu karena inti core-nya berbahan baku dari polietilen ya, yang mudah terbakar. Nomor 9 sekarang, apakah terkait ya dengan kejahatan lain?
Waduh, ini jawabannya iya dan tidak ya, karena masuk ke ranah hukum ya. Ya kan di situ sudah ada ya pernyataan dari Bapak dari Kejaksaan Agung bahwa di situ tidaklah disimpan ya file-file penting yang terkait dengan kasus-kasus begitu ya. Tapi biasanya kan ada yang nyeleneh juga ya, ada yang ngeyel gitu ya. Misalnya, lah mungkin itu yang membakar dia nggak tahu kalau misalnya di situ tidak ada filenya orang itu, betul lah gedung Kejaksaan Agung. Mungkin saja ada yang mengayal begitu ya, tapi kan sudah dinyatakan ya, kita terima saja. Yang ngeyel itu yang jelas bukan saya ya, silakan saja ya. Nah, yang berikutnya nomor 10, apakah terlihat di situ ada orang yang tidak dikenal di TKP beberapa saat sebelum kejadian kebakaran? Jawabannya tidak ya, karena sudah ada pernyataan dari Barreskrim dalam hal ini, sudah diwawancari saksi-saksi bahwa memang betul pada hari itu ada pekerjaan renovasi. Jadi ya banyak orang ya dalam hal ini ya. Ya selesainya katanya pukul 5 sore itu, ada juga mungkin yang telat setengah 6. Jadi itu dekat-dekat dengan kejadian kebakaran. Jadi menurut saya jawabannya tidak ya. Tidak ada orang aneh yang ke situ tidak dikenal gitu ya. Pastinya dikenali semua ya, tukang-tukang pekerja yang lainnya gitu, ataupun barangkali yang sering ada di kantor membersihkan dari cleaning service ataupun security ya. Saya kira itu. Nomor 11, apa ada rekaman CCTV ya dalam hal ini? Ya, hal itu pasti sudah disimpan oleh pihak-pihak dari kepolisian ya. Dalam ini sudah diamankan lah begitu. Itu yang pertama kali biasanya dilakukan. Dan pada umumnya rekaman CCTV itu kan dimonitor pada tempat-tempat yang strategis, lobi utama, tempat keluar masuk, dan lain-lain mungkin ya. Karena ini berada di ujung ya, dari itu mungkin tidak ada rekamannya ya. Oke ya, ininya. Nomor 12 yang terakhir, apakah asal api dari sebab yang tidak umum atau jarang terjadi ya? Tidak, itu biasa-biasa saja dalam hal ini ya. Tidak ada yang aneh, kita saksikan semua itu ada di lantai 6 ya, ininya. Dan kalau ada sesuatu misalnya yang dikhawatirkan ada orang luar masuk ke dalam ya, pastinya para pekerja yang masih ada di situ akan mengenali ya orang tersebut ya, siapa ini gitu kan. Jadi kalau banyakkan orang itu yang tahu itu bukan kegiatan yang misterius ya, masalahnya ya. Biasanya kan perbuatan yang tidak baik itu biasanya kan tidak mau diketahui orang, maunya dia sendiri aja yang tahu gitu ya. Oke ya, dari 12 pertanyaan itu menurut saya ya, hampir tidak ada hal-hal yang signifikan mendukung adanya misalnya kesengajaan atau arson. Kalau dia teman-teman menyimpulkan yang lain, oh tidak apa-apa ya, berbeda ya, kita akan berbagi satu dengan lain dan akan memperkaya dalam hal ini. Itu misalnya ya. Nah cuma kan kita sudah ketahui dalam hal ini bahwa data yang kita punya itu tidaklah sempurna ya. Ya waktu jilid 1 itu kan ya, kita tidak ke TKP, tidak melakukan analisa forensik, ya tidak ada data-data detail dari gedung itu, begitu kan ya. Tapi kita simpulkan menurut pengalaman dan sains dan teknologi, ya kan. Itu ya teman-teman ya. Kalau saya ditanyakan misalnya ya, kira-kira itu berapa persen sih misalnya, baik itu arson ataupun karena tidak sengaja ya. Nah, kalau ini saya ditanyakan begitu ya, saya tidak bisa menjawab 100% karena data itu tidak sempurna ya. Ya, dapat saya katakan dalam hal ini ya, kira-kira 90% kejadian kebakaran itu karena tidak sengaja. Dan di dalamnya termasuk dalam hal ini yang tidak sengaja itu lalai atau abai ya. Karena itu bisa dipidana menurut ketentuan perundang-undangan.
Baik ya teman-teman. Nah sekarang kita mau nyatakan ya hal-hal yang sudah pasti sajalah. Ya dari analisa kita itu yang singkat ya. Yang satu misalnya betul ya bahwa api itu berasal dari lantai 6 saja, bagian ujung di sayap kiri daripada gedung. Yang kedua, api sangat besar. Pertama, yaitu pada dinding luar lantai 6 ya, yang sampai mengocor ke bawah itu seolah-olah ada bahan BBM yang tumpah dan menyala begitu ya. Nah, ini diduga kuat adalah terbakarnya dari cladding aluminium komposit yang di dalamnya ada menggunakan bahan polyethylene. Yang ketiga, betul ya bahwa api turun ya seperti ada BBM yang tumpah begitu atau bahan cairan yang mudah terbakar ya, yang saya duga itu adalah bahan polyethylene karena dia mudah sekali mencair dan juga mudah terbakar. Nomor 4 ya, betul ya bahwa dalam waktu kurang lebih mungkin 30 menit ini api sudah menjalar dan melalap hampir separuh dari sisi bagian gedung sayap kiri ya, gitu ya. Nomor 5 ini. Nah, ini masih ada hubungan dengan nomor 4 tadi. Ya, diduga kuat itu tidak ada perlawanan dari dalam gedung ya. Kalau kita lihat videonya itu kan ya, api dari dalam itu menjalar terus, sementara api yang membakar cladding aluminium itu menyala dengan hebatnya. Dan api yang menjalar di dalam gedung itu seolah-olah tidak ada perlawanan dari dalam gedung. Nah, biasanya kalau kita melihat itu dapat diduga kuat ya bahwa sprinkler tidak berfungsi. Atau kemungkinan keduanya tidak terpasang ya. Saya tidak mengejudge itu, ini mudah kita datang aja ke lokasi pasti ketahuan ada instalasi sprinklernya atau tidak, ada pompa jokinya atau tidak, dan seterusnya ya. Itu mudah ya kita ketahui dalam hal ini. Yang berikutnya, nah rupanya bahan cladding itu ya, kalau kita saksikan dari tayangan video maupun dari foto-fotonya, itu menjadi sarana penjalaran api dan panas ya, baik arah vertikal maupun horizontal. Nah, ini yang kita akan pelajari lebih lanjut ya, karena cukup banyak dipasang pada gedung-gedung tinggi maupun gedung-gedung sedang gitu ya. Keren gitu. Warnanya agak abu begitu ya. Nah, itu sebenarnya menyimpan bahan itu, polyethylene. Ada nggak isinya core yang lain? Ada, tapi harganya mahal. Maka saya berkeyakinan bahwa gedung-gedung yang penutup luarnya menggunakan cladding aluminium, inti core-nya itu di atas 75% menggunakan bahan polyethylene. Bisa kita buktikan itu ya. Saya beberapa kali mengaudit itu, gedung-gedung itu dalamnya polyethylene. Oke, kawan ya. Nah, jawaban saya tadi bahwa saya tidak menjawab itu sampai 100% apalagi begitu ya. Hanya 90% saja maksimum. Itu kan ada berapa teka-teki sebetulnya. Ini teman-teman bisa share juga ya, teka-teki ini ya, yang tersisa ya dari checklist pertanyaan kita ya. Yang pertama ya, betul kita tahu asal mula api itu di lantai 6 ya, di atas yang ujung di sayap kiri gedung ya. Tapi maksud saya ini asal pertama apinya bisa ada di dalam ruangan, kemudian dia meradiasi dan membakar cladding, atau kebalikannya dari cladding dia terbakar dulu, kemudian meradiasi membakar isi yang ada di dalam ruangan gedung. Ataupun ketiga ya, karena saya lihat di situ ada semacam kanopi. Ini ya selasar tapi pendek ya. Saya perkirakan karena tidak mengukurnya itu kurang lebih sekitar 1,2 meter ya. Ini kanopi biasa saja begitu, batas antara lantai dan lantai, akan biasanya untuk tampias hujan ya, begitu ya. Tapi kalau dijalanin bisa nggak? Bisa.
Taruh barang di situ bisa nggak? Bisa ya. Jadi 3 ini kalau kita nyatakan kita kalau datang ke tempat lokasi, ini mudah kita tentukan. Kemudian yang butir 2 ya, nah, ini mengenai kegiatan, ini sudah dilakukan eh, pemeriksaan saksi-saksi ya oleh pihak Bareskrim. Tentunya beliau-beliau sudah mendapatkan jawaban dalam hal ini ya. Kegiatan yang dilakukan untuk renovasi pada hari itu khususnya itu menggunakan bahan cat atau tidak ya. Karena kalau cat misalnya cat untuk kayu, cat untuk besi biasanya menggunakan bahan pengencer, kita sebutnya thinner ya, dan itu sangat mudah terbakar. Begitu juga ya bahan catnya itu ya, banyak yang mudah terbakar ya. Yang kedua itu apakah juga ya misalnya menggunakan las dalam hal ini dalam pekerjaan renovasi. Ini kalau diwawancara Bareskrim pasti tahu nih, satu ada pekerjaan pengecatan atau tidak, kedua ada pekerjaan pengelasan atau tidak ya. Kemungkinan berikutnya, apakah ada digunakan bahan cairan pembersih yang bersifat flammable? Ya, seperti misalnya untuk membersihkan cladding, lantai, kloset, dan lain-lainnya. Butir yang ketiga, apakah ada ditinggalkan ya satu kegiatan yang berpotensi menjadi ancaman terjadinya kebakaran. Misalnya ya, ada yang buang puntung rokok ya, dilempar masuk ke tempat sampah. Kebetulan di situ ada tisu atau bahan-bahan kelas api A yang lain yang mudah terbakar. Pasti bapak-bapak dari kepolisian dan Bareskrim sudah tahu jawabannya itu dari pemeriksaan saksi-saksi ya. Kemudian yang berikutnya, apakah ada digunakan ya pemanas air untuk bikin kopi. Ini sering ada pemanas air kecil begitu, dipanaskan, dicolok gitu kan, ya bisalah bikin 2-3 gelas gitu kan, dipanaskan. Takutnya lupa, ditinggalkan, kemudian alasnya itu adalah bahan yang mudah terbakar. Saya kebetulan pernah menjumpai kasus yang real dalam hal ini, penyebab dari kebakaran itu dari alat pemanas gitu ya. Ditinggalkan lupa sampai pulang ke rumah gitu ya. Baik ya, ini teka-teki yang kita masih sisakan gitu ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa dijawab dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan yang sekarang ini terus berlangsung gitu ya. Nah, kalau teka-teki ini sudah bisa dijawab, maka probability kepastiannya itu berapa persen sih ya, misalnya ini tidak sengaja atau ada kesengajaan ya, ini akan naik 95%. Jangan 100% lah ya, manusia tidak boleh menyatakan pasti 100% ya. Ada Gusti Allah, jadi kita maksimum 99% ya. Tapi yang 1% itu bisa saja mengalahkan yang 99%. Baik ya kawan ya, ini mengenai radiasi tadi yang saya singgung. Ini kan terjadi di lantai 6 paling ujung itu. Tapi kan bisa dari dalam ruangan dulu, radiasi ke cladding, bisa juga dari cladding terbakar ke dalam ruangan gedung, atau di tengah-tengah yang ada kanopi itu, dia meradiasi ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Ini sebagai gambaran ya. Radiasi panas melalui media udara dalam hal ini yang paling pokok itu merupakan fungsi dari jarak dan juga waktu. Ini ada satu gambaran, ya, tayangan begitu supaya mudah memahaminya. Kalau terhadap jarak, di situ terlihat kalau jaraknya 1 meter itu dia bisa menyamai ya dari temperatur sumber yang meradiasi. Ya tentunya ada satu fungsi ya, yaitu waktu ya. Tapi ini tidak lama ini. Skalanya itu di bawah 5 menitan dia kalau 1 meter dia akan mencapai ya. Jadi kalau dari dalam ruangan misalnya dia temperatur katakanlah 500 gitu ya, atau 450, dia meradiasi ya. Bisa keluar ke claddingnya itu, dan cladding itu ya kalau di atas 300 aluminiumnya sudah sobek ya. Di dalamnya pasti sudah mencair. Ignition point dari polietilen sudah mencapai pada 340
9 derajat ya. Jadi bisa ya dari gedung ke cladding, dari cladding ke gedung. Jadi tapi kalau jaraknya itu 2 meter antara cladding dengan dinding atau tempat terjadinya sumber api yang meradiasi dalam hal ini, maka itu hanya seperempat kalinya ya. Jadi kalau dia butuh waktu misalnya 4 kali butuh waktunya itu ya. Kalau dia 3 meter jaraknya, wah sampai sepersembilan kali ya dalam ini ya. Jadi butuh waktu lebih lama dalam ini untuk meradiasi itu. Oke ya, ini sebagai gambaran saja. Tapi tentunya ada formula dalam hal ini yang lebih kompleks daripada itu dan melibatkan faktor dari media udara itu sendiri. Tapi kita akan mau simpel-simpel aja lah. Tapi ini sebagai gambaran bahwa di situ ada peluang meradiasi. Yang mana duluan yang terbakar. Oke ya kawan, itu terlihat di sini dari gedung yang sudah terbakar. Jadi terlihat ya, mungkin waktu ada cladding kita nggak bisa lihat itu jaraknya, kecuali kita ke situ. Kita lihat itu, kalau saya lihat jarak antara cladding itu dengan dinding luar itu, ya karena nggak ngukur kira-kira aja lah, kira-kira mungkin 1,2 lah ya, paling panjang 1,5 meter itu jaraknya. Jadi pasti ini bisa meradiasi ya. Dari dalam gedung radiasi cladding atau di cladding meradiasi gedung, dua-duanya memungkinkan. Jadi ya kawan-kawan ya, kurang lebih sebagai sharing kita. Nah sekarang ada hal yang penting ya untuk kita bahas karena kita banyak menggunakan ini dan ini sebetulnya adalah bahan yang berbahaya dan banyak negara sudah menerapkan regulasi yang baru tentang hal ini, melakukan pembatasan untuk pemakaiannya. Ini kita lihat ya, kita sebut sebagai ACP, Aluminium Composite Panel, itu yang intinya itu ada 2 macam. Seri PE yang paling banyak sekali dipakai karena murah ya dan kelebihan-kelebihannya yang lain. Ya. Dan ada yang isinya itu tahan api ya, biasa serinya FR namanya, Fire Retardant ya. Itu dibuat khusus, bahannya lain, intinya itu sebagian besar adalah mineral. Kalau PE kita tahu itu adalah polietilen ya. Jadi ini sangat tipis ya, pernah dibuat ya pelapis aluminium yang di luarnya itu di 2 sisinya itu tebalnya hanya 0,12 mm ya kan. Nah dalamnya inti core-nya yang polietilen itu average ya kurang lebih antara 2 sampai 5 mm. Jadi kalau total cladding itu jarang melampaui ketebalan 1 cm, jarang ya. Nah, secara umum biasanya kalau misalnya besar ya, misalnya ukurannya dari cladding itu, maka lapisan aluminium itu lebih tebal. Ya, tidak sampai misalnya 0, mili tidak sampai ya. Biasanya tuh yang sering digunakan itu 0,2 mili atau 0,3 mm. Kita lihat itu ya, gedung Grenfell yang di London. Nanti kita bahas sedikit mengenai itu yang terbakar pada tahun 2017 yang lalu. Di gambar tayangan di sini, yang paling ujung kiri atas itu ya, itu terlihat. Kalau udah terpasang, waduh, keren banget deh. Ya, cladding aluminium ini ya, di situ ya. Padahal kalau kita tahu detailnya, itu kan aluminiumnya tipis saja ya. Kalau kita lihat gedung tinggi, wah, keren gitu ya, oke punya lah ya. Tapi kalau itu kita pasang di bawah ya, misalnya gitu, terus diseruduk kambing, saya jamin pasti penyok gitu ya. Oke kawan ya, nah ini ada seri yang FR, Fire Retardant, itu pada tayangan di slide itu di sisi kiri bawah ya. Ini oke punya ya. Ini yang tahan api memang dibuat ya. Kita akan lanjut mengenai simulasi ya penjalaran panas pada aluminium. Kita sudah ada tayangan pada waktu yang pertama dulu bahwa aluminium dari semua jenis logam yang umum dipakai itu menduduki ranking 2 setelah tembaga ya. Jadi umumnya kan kalau dia sebagai konduktor, penghantar panas, itu mirip-mirip dengan penghantar listrik.
seperti tembaga selalu nomor satu ya, menghantar listrik nomor satu, penghantar panas juga nomor satu gitu ya. Oke. Ini kita coba pelajari dari kejadian di tempat lain, yaitu di Grenfell Tower di London. Ini sangat terkenal ya, kejadian kebakaran tahun 2017 tanggal 14 Juni. Berita itu sampai juga ke tempat kita seantero dunia gitu, dan kita ramai pada waktu itu ya, karena di situ ada 72 orang yang meninggal, 70 yang luka berat dan luka sedang, ada 223 orang yang selamat dengan luka-luka ringan, dan itu melibatkan kurang lebih ya 250 London Fire Brigade firefighter. Nah ini tugas ya gitu ya, ini pasukan elit, ini 250 kurang lebih. Kemudian 70 fire truck atau fire engine, mobil pemadam kebakaran, dan lebih dari 100 unit mobil ambulans. Luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat di tayangan itu bagaimana gedung itu dari mulai awal sampai akhir habis terbakar. Nah, gedung itu sejarahnya ini sudah cukup lama dibangun, ya kurang lebih daripada 20-30 tahun. Setelah itu dilakukan renovasi pada tahun 2015 sampai 2016 pada tengah tahun, ya kan, dengan mengganti seluruh diantaranya ya, dari penutup luar gedung itu menggunakan ACP dari seri PE, polyethylene ya, cladding aluminium yang intinya itu polyethylene ya. Nah, terbakar waktu itu gedung itu pada tengah malam kurang lebih. Ya, kalau di London itu dia punya 2 waktu ya, tapi kalau kita kan biasanya pakai GMT ya. Dia ada British Summer Time, itu BST disebutnya tuh, tapi terjadinya tengah malam, hanya beda hari, selisih hari aja lah. Ya, satunya ya sebelum after midnight atau before midnight gitu kan. Jadi kita lihat itu penampakan gedung sebelum dan sesudahnya. Saya kira ya gedung yang sebelumnya itu oke juga ya, mungkin ngetren gitu ya, kalau warnanya abu, wah kayak metalnya kekar begitu ya. Padahal itu menyimpan bahan yang berbahaya, kecuali digunakan bahan yang inti core-nya FR ya, fire retardant. Jadi kita saksikan kejadian di gedung Grenfell London itu, ini luar biasa. Jadi kurang lebih hanya 40 menit kita lihat itu api langsung menjadi sangat hebat ya, sudah menjalar secara vertikal hampir seluruh gedung ya. Tidak semua bagian gedung, tapi secara vertikal dia langsung, karena mengapa ya? Karena dia kalau sampai ke atas kemudian meleleh, dia akan mengucur gitu ya, bahan bakarnya yang dari polyethylene itu sambil membawa api. Dan kurang lebih ya pada selang waktu 3 jam 46 menit seluruh gedung itu terbakar habis. Tidak sampai 4 jam. Dan gedung ini tingginya 24 lantai. Bisa dibayangkan ya ngerinya pada waktu itu. Makanya ya kejadian di Grenfell Tower London ini dijadikan pelajaran paling banyak ya bagi negara-negara, khususnya terkait di bidang proteksi kebakaran. Nah, kita lihat sini mekanismenya. Ini mirip ya dengan gedung Kejaksaan Agung. Dia berbeda lah, satunya tower, satu hanya 6 lantai. Tapi kita lihat ya penjalarannya ini. Kita nggak tahu yang di Kejaksaan Agung karena ada teka-teki yang belum bisa kita jawab ya. Nah, kalau di Grenfell Tower itu, ini sebagian besar memang difungsikan sebagai apartemen di situ, dan di situ ada kulkas yang katanya sudah tua, dia terbakar. Berada di sudut dari tower itu, dan kemudian ada bukaan jendelanya ya. Ya kalau jendela itu bisa juga ya kayak seperti kaca naku gitu, bisa dibuka tutup gitu. Tapi andaikan itu kaca saja, kan 120 derajat itu kalau dia ada frame-nya ya, ada gasketnya di situ, dia akan pecah ya. Kemudian panas yang dari dalam, dari asalnya dari lemari es buah yang terbakar itu, dia meradiasi cladding. Begitu cladding itu mencapai temperaturnya, terkoyak dia aluminiumnya, terbakar dalamnya karena masuk oksigen dan dia sudah menjadi cair, polyethylene itu dia merembet ya ke
ke sekeliling daripada tower itu ya, kemudian naik ke atas dan juga ke bawah dengan sangat hebatnya. Nah, sambil dia menjalarkan api dan panas di sepanjang cladding aluminium itu, dia lalu meradiasi ke dalam gedung itu, masuk kembali ke dalam gedung. Akhirnya seluruh gedung itu terbakar habis. Dan sayangnya itu kecepatan dari penjalaran api dan panas dan tentunya akan juga menyebabkan asap ya di dalam gedung, yang biasanya ini yang paling mematikan pertama kali kepada manusia ya, 70 sampai 72 orang yang wafat ya. Yang 70 orang itu luka berat dan luka sedang ya, sebagian besar luka bakar. Oke ya, ini kejadian di Grenfell Tower ya. Jadi ini ya mudah-mudahan jadi pelajaran kita ke depan ya gitu ya. Ini terlihat asal api itu, ini ada foto seperti juga pihak dari tim gabungan Bareskrim yang melakukan investigasi pada gedung Kejaksaan Agung. Ini juga dilakukan begitu ya. Itu terlihat itu sisa-sisanya dari lemari es, jadi yang bikin gara-gara ini dia terbakar, udah tua, terbakar hebat. Dan di situ bukaannya sebetulnya tidak terlalu besar ya itunya. Tapi api itu artinya terkonsentrasi, dia hanya meradiasi ke arah situ kan, yang lainnya mungkin dindingnya lebih tahan api dalam hal ini ya. Nah, begitu cladding terbakar di sini intinya. Dia akan jalan dengan cepat ke segala macam arah, lalu meradiasi lagi ke dalam gedung itu ya. Akhirnya seluruh gedung itu terbakar. Ini ada ilustrasi yang lain, dan ini sudah dianalisa sangat detail dan banyak oleh para ahli, menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Nah, sejak kejadian Grenfell Tower ini terbakar, banyak sekali negara melakukan evaluasi dari peraturan perundang-undangan terkait dengan bangunan gedung. Rata-rata mereka hanya perlu 1 tahun ya, 2018 dan 2019 banyak sekali yang sudah melakukan perubahan atau revisi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan gedung ya. Ya kalau kita kan ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan juga PP 36 2005 tentang peraturan pelaksanaan dan seterusnya. Mungkin ada baiknya itu kita perbaiki ya, kita revisi ya. Masa kita mau nunggu dulu sampai kejadian kebakaran yang memakan korban baru kita bergerak ya. Cukuplah dari gedung Kejaksaan Agung itu yang tanggal 22 Agustus lalu itu, kita sekarang melakukan analisa dan evaluasi untuk mengusulkan ya kepada pemerintah dan juga pemerintah daerah dalam hal ini, dan melakukan memitigasi apa-apa saja yang perlu ya. Nah, pelajaran dari kejadian kebakaran Grenfell Tower di London itu, ini selain daripada banyak negara yang sudah melakukan evaluasi dan melakukan revisi daripada peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung, dan juga ini banyak sekali ya menjadi bahan kajian dan pelajaran bagi berbagai pihak ya. Di antara ada instansi pemerintah ya, lembaga-lembaga penelitian dalam hal ini, para arsitek, ahli struktur, karena ahli struktur ini perlu ya, kan penyangganya itu pasti harus dihitung ya. Kalau tower tinggi itu kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya penyangga dari rangka baja itu sampai kolaps ya, dan dia bisa menimpa dengan jarak sangat jauh, membawa bahan polietilen terbakar. Jadi itu harus dihitung betul dalam hal ini ya. Atau kita pertimbangkan lah dari kawan-kawan arsitek itu, kita timbang betul ya, kita akan pakai bahan itu atau tidak. Ya, pakai cladding aluminium, tapi kan bisa isinya pakai core yang lain, yang fire retardant ya, jangan yang polyethylene dalam hal ini ya. Dan juga buat teman-teman, karena ini assisting sudah terpasang di gedung-gedung kita dari teman-teman Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, ini kita perlu memperhatikan ya. Segera mungkin dibuat pendataan begitu ya, gedung mana saja menggunakan cladding aluminium dengan dekor polyethylene ini, supaya kita bersiap-siap dalam hal ini ya, karena dia sangat berbeda dengan menangani gedung-gedung lain yang tidak menggunakan bahan itu.
Oke, mohon ya. Dan juga bagi para pabrikan ya dari panel aluminium komposit ini, saya kira dia akan menyesuaikan diri. Tapi kan dunia bisnis itu yang pertimbangan utamanya itu ya soal komersial ya. Tapi kalau misalnya peraturan di suatu negara itu menyatakan atau bahkan melarang menggunakan itu, maka industri akan menyesuaikan. Oke, terus ya sikap kita ini bagaimana ya kira-kira ya? Menurut saya cukuplah, alhamdulillah gedung kantor Kejaksaan Agung itu terbakar habis, tapi tidak ada korban satupun. Alhamdulillah. Nah, kita cobalah dari situ kita evaluasi, sekalian merujuk kepada kejadian Grenfell Tower yang di London itu. Ya kita usulkan beramai-ramai dan semua kita mengambil langkah-langkah mitigasi dalam hal ini. Ya. Nah, contoh-contoh lain dari pemakaian cladding aluminium berinti core polyethylene itu sudah banyak banget ya kejadiannya ya. Baik sebelum Grenfell tahun 2017 atau setelahnya. Nah, ini saya tidak akan bahas ya, tapi saya akan berikan contohnya cepat saja. Ya, ini kurang lebih contoh-contoh apinya masih banyak yang di luar daripada ini ya. Nah, kita lihat ini di dunia. Jadi di tahun 2008 itu Borgata Hotel and Casino ini pada waktu itu mau diresmikan tapi keburu terbakar. Nah, tapi karena banyak duitnya kegiatannya kasino, dia peduli amat lah begitu ya. Dibangun lagi, ganti aluminiumnya begitu ya. Selesai dan diresmikan beberapa bulan kemudian ya. Tidak dianalisa sama sekali pada waktu ini. Dan analisa itu dilakukan 10 tahun setelah kejadian itu, yaitu tahun 2018. Dan rupanya diketahui itu menggunakan bahan yang sangat berbahaya, ya, polyethylene. Yang berikutnya nih terjadi tahun 2009 di Beijing TV Cultural Center, ya kan 44 lantai terbakar hebat habis, ya kan. Berikutnya 2010 di Swedia sama demikian ya, menggunakan bahan yang sama dalam hal ini dan terbakar habis. Tahun 2010 lagi tanggal 15 November di Shanghai. Kejadian lagi ya. Jadi sini ada informasi ya, bahannya mirip saja serinya. Ini digunakan intinya itu poliuretan, yaitu hidrokarbon dari seri polimer. Jadi ada penjelasan di sini. Ini makanya kita perlu ya dijadikan bahan masukan. Begitu ada kegiatan pengelasan atau welding, terbakar, tidak bisa diatasi. Artinya suatu gedung itulah terbakar. Berikutnya tahun 2012 di Uni Arab Emirates ini Al-Tayer Tower, Sharjah, April 2012 terbakar habis. Berikutnya lagi ini ada di Telkom Building Dubai, Oktober 2012 kejadian lagi. Tahun yang sama 2012 bulan Mei di Mermoz Building di Perancis ini kejadian lagi menggunakan bahan yang sama. Balik lagi ini di Dubai kejadian lagi November 2012. Kita bisa bayangkan ya kalau tower setinggi ini ya terbakar gunakan cladding itu ya. Waduh, ini para petugas, teman-teman petugas ya menanggulangi kebakaran penyelamatan ini ya harus hati-hati ya. Paling tidak harus menjaga daerah clearance itu. Ya kalau tidak bisa sepertiganya begitu ya, ya seperempatnya lah atau seperlimanya lah. Kalau tinggi tower ini misalnya sampai 100 meter begitu ya, kurang lebih ya kita bisa kira-kira berapa yang harus kita clearance. Tidak boleh ada orang umum yang masuk daerah itu karena tidak pakai APD secara khusus. Yang berikutnya kita sajikan 2014 ini di La Cruz Building di Melbourne terbakar juga. Gitu. Kejadian lagi 2015 di Dubai sama, gunakan bahan yang sama. Dubai lagi 2016 ini kejadian terus ya, bangun terus banyak duit ya.
Tapi apa mestinya kan tidak begitu ya ininya ya. Kita hindarilah kalau bisa. Ini di setelah Tower di Dubai lagi, Marina terbakar. Kita lihat apinya itu persis ya, semuanya tuh sama ya. Dari luar tuh nyalanya luar biasa lah, seperti ada bahan bakar minyak yang terbakar begitu. Dan kalau panisnya cukup nih akan meradiasi masuk ke dalam gedung. Yang khawatirnya kan tidak punya tempo ya untuk melakukan evakuasi, dan karena api itu langsung menjalar dan seperti tumpah ke lantai yang di bawahnya, lantai sampai lantai dasar tempat kita melakukan evakuasi ya. Jadi saya kira kita perlu hati-hati, perhatian dalam hal ini ya. Berikutnya tahun 2017 ini yang kita bahas kali ini yaitu Grenfell Tower di London. Ini menjadi pelajaran baik dari semua pihak ya. Tapi mestinya dari dulu ya, kejadian sebelum-sebelumnya. Tapi ini yang paling banyak dibahas karena apa? Karena memakan korban jumlahnya itu 72 orang meninggal. Dan 70 itu luka, pastinya luka bakar berat ya ini dan sedang ya. Di samping luka-luka ratusan yang luka ringannya. Akan ini jadi pelajaran. 2018 terjadi juga di Neo 200 ini di Melbourne lagi. Di sini kejadiannya tidak terlalu parah ya. Tetapi orang-orang di Melbourne termasuk penghuni di gedung itu ini sudah paham betul ya kejadian yang di Grenfell Tower itu. Jadi meskipun 1 jam petugas sudah mempelajari kejadian di Grenfell Tower yang di London itu, sehingga sudah mengantisipasi dalam hal ini. 1 jam saja bisa dipadamkan api itu ya. Tapi di dalam itu paniknya luar biasa. Banyak kan luka-luka meskipun tidak ada korban sama sekali. Luka-lukanya bukan karena kebakaran gitu atau asap atau api ya, begitu ya. Tapi terinjak-injak karena teringat kejadian di Grenfell Tower itu dengan korban 72 orang. Nah, jadi paniknya luar biasa di dalam gedung itu untuk menyelamatkan diri. Nah, sekarang kita akan bahas yang ada di gedung kita, maksud saya di domestik di Indonesia. Ini kejadiannya pada bulan Oktober 2010. Nggak usah disebutkan lah ya gedungnya di mana, lokasinya di mana. Kebetulan pada kasus ini saya bersama 2 orang kawan sohib ini diperbantukan di situ atas permintaan dari pemilik gedung ya kan, untuk mencari penyebab-penyebabnya untuk tidak sampai terulang lagi di masa mendatang, termasuk juga untuk mengkaji ya gedung itu akan difungsikan kembali, apa yang harus diperkuat, apa yang harus diperbaiki. Jadi ini data umum ya, awal mula kebakaran itu siang hari pukul 12:30 pada hari Minggu ya, dan itu clear. Kita pelajari spesifikasinya menggunakan cladding aluminium dengan bahan intikor polyethylene. Kerusakan akibat kebakaran ini kebetulan sama parahnya antara lantai 5, hanya 5 lantai gedung ini ya, itu dengan lantai dasar. Jadi kalau melakukan investigasi ini kita tebak-tebakan ya. Selain lantai-lantai yang lain, ini lantai 5 dan lantai dasar ini sama parahnya. Kalau ikut teori api kan pastinya pasti lantai bawah lah ini ya gitu ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan kurang lebih 35-40% penutup luar dari gedung itu yang menggunakan panel aluminium berintikor polyethylene itu terbakar habis ya. Alhamdulillah tidak semua. Selamat juga buat teman-teman dari damkar ya dalam hal ini ya. Wah, tidak sampai habis gedung itu ya. Di situ terlihat banyak kaca-kaca semua sudah rapat, saya turun ke bawah dan rangka-rangkanya banyak yang bengkok-bengkok ya, beberapa mungkin tidak sampai kolap, hanya sebagian aja begitu. Kita bisa memperkirakan gitu, temperatur yang terjadi pada waktu itu berapa derajat. Kita lihat ininya begitu terbakar tuh dilakukan biasalah polis lain, pihak kepolisian tidak boleh masuk ke situ kecuali dengan izin khusus ya. Terutama dari tim yang ditugasi oleh pihak kepolisian dalam ini Bareskrim ataupun dari lab forensik dalam hal ini masuk ke dalam ya, atau pihak-pihak yang memang ya diberikan hak untuk itu.
Nah, waktu itu kami mengajukan izin untuk bisa melakukan investigasi bagi kepentingan internal, itu 2 minggu kemudian baru diberikan izin. Dan izin untuk melakukan penelitian lah ya, investigasi kayaknya serem banget. Penelitian itu sebab-sebabnya apa, dari mana asal api itu cuma 1 hari saja kita diberikan izin. Dan waktu kita melakukan izin itu tentunya didampingi berbagai pihak, dari kepolisian juga lain-lain, termasuk juga dari lokal, eh, lingkungan, dari Babinsa ya ikut juga ya. Jadi kita senang-senang aja ikut ya, sekalian mereka tanya ini dan itu ya, belajar juga ya ilmu api dan bidang proteksi kebakaran gitu ya. Alhamdulillah pada waktu itu sudah takut saja bahwa dalam 1 hari itu kita tidak dapat menyelesaikannya. Tapi alhamdulillah kurang dari 3 jam kita bertiga pada waktu itu sudah dapat menyelesaikan semua pekerjaan, mengetahui penyebab yang pasti dan dari mana asalnya, apa barangnya itu yang terbakar pertama kali itu kita dapatkan ya. Jadi ini untuk kepentingan internal bagi perusahaan. Ini terlihat di sini sama lah ya, khas gitu ya. Cladding aluminium itu sudah seperti lembaran berbelok-belok begitulah, udah ya seperti kerupuk kulit lah begitu ya. Ya sekarang sih waktu udah dingin udah keras lagi ya, tapi waktu itu dia udah terkoyak, lembek sehingga polietilen itu terbakar dengan masuknya oksigen gitu ya. Tebal yang gunakan itu panel aluminium 0,3 mm ya, kiri kanan. Iya. Ya, bercak-bercaknya sudah lihat itu dari lelehan polietilen di situ. Kan kita tahu 135 derajat dia sudah meleleh. Dan antara 300 sampai 350 itu bahan P ini mungkin dia kalau dapat suplai oksigen akan terbakar. Pada tayangan ini kita bisa saksikan bagian dalam gedung yang kebetulan terbakar. Di situ kita lihat di situ ada gantungan, baik berbentuk batang baja atau yang lebih kecil ya, kawat baja dalam hal ini, itu tidak putus. Ini kan buat gantungan dari ducting AC, ducting peralatan mekanikal elektrikal, penggantung-penggantung untuk sistem proteksi kebakaran di situ, air kotor, air bersih di situ, ini tidak putus ya. Itu kita bisa perkirakan lah kurang lebih, saya kira maksimum itu temperaturnya hanya 400 derajat Celcius di situ ya. Dan tentunya ini tidak terjadi flashover ya, karena harus minimalnya itu secara umum 600 derajat Celcius dalam hal ini. Dan kelihatan juga di situ ada ducting AC, udah terkelupas itunya, aluminium foilnya, dan di dalamnya itu diisi dengan rock wool di situ. Itu kalau temperaturnya lebih tinggi sedikit dari itu, tentu rock wool itu juga akan terbakar ya. Sementara itu di bagian dasar itu terlihat ya pecahan-pecahan kaca yang dalam hal ini kan 120 derajat dia pasti akan crack, pecah, dan juga sisa lembaran-lembaran aluminium ya untuk terkoyak dari cladding. Nah, di situ tentu ya, kalau ini dinyatakan begitu ya, apakah ditemukan ya bahan-bahan senyawa hidrokarbon, ya jelas ya gitu. Tapi hidrokarbonnya itu dari bahan polietilen ya, artinya hidrokarbon dari seri polimer. Oke ya. Nah, alhamdulillah ya, bagian dalam dari gedung itu lebih dari 90% itu utuh, tidak tersentuh api. Karena apa? Karena sistem sprinkler dalam hal ini sebagian besar berfungsi. Ada berapa saja yang tidak berfungsi, mungkin karena mampet barangkali ya, kurang flashing dalam hal ini, tapi sebagian besarnya berfungsi. Jadi gedung itu melawan ya. Meskipun pada waktu jadi kebakaran itu kan hari Minggu, kebetulan kepala MKKG-nya tidak ada di tempat. Terus sesuai peraturan perundang-undangan kan harus ada wakilnya.
wakilnya juga tidak di tempat ya, mungkin sedang jalan-jalan dengan keluarga, kebetulan dihubungi dengan tidak bisa dalam hal ini, maka penanggulangan kebakaran pada waktu itu dilakukan oleh teman-teman yang ada di tempat, di antaranya ya dari teknisi dan juga dari security. Tapi untungnya gedung itu melawan ya, sprinklernya bekerja ya, dalam hal ini ya. Jadi alhamdulillah di situ siblingnya terpasang, dan situ terlihat ada plafon, ya kan, sebagai salah satu bagian dari sistem proteksi kebakaran pasif berfungsi sangat baik. Sini itu kelihatan bekas-bekas asap gitu ya. Itu di atas plafon, semua instalasi itu kabel-kabel segala macam sudah habis terbakar. Tapi akustik tile di sini nggak usah disebut mereknya ya, nanti dikira pasang iklan ya. Jadi berfungsi sangat baik, top banget ya. Sehingga selamatlah isi yang ada di dalam ruangan-ruangan gedung itu. Lebih dari 95% ya. Meskipun 35-40% penutup luar dari cladding aluminium yang berintikan bahan polietilen itu terbakar habis ya. Ini tayangan berikut ini ya. Ini di situ dalam capture ada terlihat ya, itu salah satu dari rekan sohib saya, mungkin teman-teman sudah banyak juga yang mengenal. Waktu itu beliau ikut dengan saya, bertiga kita melakukan investigasi atas permintaan dari pemilik gedung ya. Beliau sudah mendahului kita pada 25 Juni tahun 2019 yang lalu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu ya. Semoga beliau dalam keadaan husnul khatimah dalam dunia. Jadi ini adalah bagian dalam dari ruangan gedung itu yang paling parah terbakar. Kebetulan ini difungsikan sebagai gudang terbuka untuk barang-barang yang tidak terlalu penting ya. Dan untuk itu tidak dipasangi sprinkler ya. Jadi terparah lah gitu ya, termasuk ini bagian yang terbakar ya kan? Tapi penggantung-penggantung sebagian masih ada ya dalam hal ini ya. Jadi untuk itu nggak perlu lah ya, dari pelajaran-pelajaran ini kita ikutilah sebetulnya peraturan perundang-undangan kita terkait dengan bangunan gedung itu dan peraturan-peraturan turunannya ya, itu udah cukup baik ya, cukup detail dalam hal ini, tinggal diikuti saja ya. Kalau kita ikut itu, kita ikuti peraturan perundang-undangannya, kita ikuti standarnya, kita ikuti pedomannya dan kriteria-kriterianya ya dalam hal ini, insya Allah gedung itu melawan ya, dan tidak sampai terbakar habis. Ya, gedung inilah salah satu contoh, kebetulan saya ikut di situ melakukan investigasi dalam hal ini ya. Ini jadi pelajaran yang baik. Ini terbalik ya, mungkin dengan gedung di Kejaksaan Agung itu ya. Saya tidak melihat di situ ada perlawanan ya, itunya ya. Ya tapi saya tidak perlu kita pastikan ya, tidak mengejas dalam ini, tapi kita perlu pastikan ya. Sepertinya kok sprinklernya tidak bekerja ya. Ya kawan-kawan, ini atas permintaan juga dari pemilik gedung kita lakukan pengujian awal dalam hal ini, karena gedung itu akan difungsikan kembali. Untuk itu dilakukan ya pengujian non destructive test, yaitu uji tak rusak untuk pengujian awal ya. Yang pertama di tayangan sebelah kiri itu digunakan ya, namanya Smith Hammer Test. Itu untuk melihat ya kekuatan tekan beton pada permukaan. Habis terbakar tentunya kan ya berubah ya sifat-sifatnya secara fisik maupun secara kimia ya. Itu kita lihat di situ. Nah dari sini nanti keluarlah rekomendasi apakah perlu dilakukan uji lanjut, mungkin sampai merusak ya, dengan melakukan core drill. Setelah itu dilakukan penelitian di laboratorium. Yang di sebelah kanan itu adalah pengujian menggunakan UPV
ultrasonic pulse velocity. Jadi ini untuk melihat apakah ada retakan-retakan kecil atau rambut begitu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata biasa ya. Itunya. Dari situ kita bisa lihat retakannya maupun kedalaman dari retakan itu ya. Nah, sebetulnya tidak ada dalam tayangan ini juga dilakukan pengujian dengan menggunakan namanya rebar locator atau nama lainnya adalah cover meter. Itu untuk melihat posisi baja tulangan yang ada di dalam beton bertulang itu ya. Kita mau tahu apakah penetrasi panas itu sampai masuk ke dalam tulangan itu yang akan menurunkan kekuatannya. Nah, dari pengujian awal ini, jika dirasakan cukup, maka akan dilakukan evaluasi dan analisa struktur untuk melakukan perkuatan-perkuatan seperlunya sehingga gedung itu dapat difungsikan kembali dengan faktor keamanan yang cukup sesuai standar dan ketentuan. Nah, dari tayangan itu terlihat ya, gedung itu dek bagian bawah dari plat beton itu kelihatan berwarna putih-putih ya, sedikit warna pink situ, warna pink, jadi kita tahu lah temperaturnya itu ya, ini kurang lebih hanya 300 derajat Celcius. Nah, ini kebetulan bagian yang terbakar, kita lihat di situ ada ya kepala sprinklernya, head sprinkler di situ, kelihatannya mungkin mampet gitu ya. Jadi sampai terbakar ya, sepatutnya kalau andaikan waktu itu berfungsi ya mungkin ya ruangan ini juga selamat ya. Plafonnya pun tidak akan sampai hancur begitu ya ini. Oke ya kawan-kawan. Nah sekarang kan kita lanjut ke berikutnya ya. Kalau kita ketahui bahwa ya, cladding aluminium berintikan polietilen itu berbahaya, gitu ya, khususnya terhadap ancaman kebakaran. Terus kenapa ya masih dipakai ya? Gitu ya. Diproduksi terus dalam hal ini gitu kan dari padahal kan sudah banyak ya. Nah, tapi kejadian Gravel itu menjadi pelajaran bagi banyak negara dan banyak yang sudah menetapkan kebijakan baru bahwa jika digunakan barang itu karena mungkin stok masih banyak di industri gitu ya, itu diizinkan hanya sampai ketinggian gedung, ada yang 15 meter maksimum, ada juga yang cuma 10 meter ya. Nah, sekarang kan ini banyak ya pastinya yang masih sistem dipasang dengan itu ya. Nah, ini saya coba browsing dalam hal ini ya. Kurang lebih apa sih yang menjadi alasan kok masih digunakan terus padahal yang seri FR, fire retardant itu juga diproduksi ya. Tapi banyak tidak stok. Jadi kalau kita pesan barang itu, ini mesti inden dulu ya, baru buat produksi. Yang ready justru yang bahan inti core-nya polietilen ya. Inilah kira-kira alasannya. Yang pertama itu wah keren memang ya, seperti yang kekar itu padahal sebetulnya ringan dia ya. Tebalan total itu tidak sampai 1 cm ya. Terus permukaannya bisa glossy, mengkilat gitu. Bisa juga unpolished. Tidak mengkilat atau kita nyebutnya dop gitu ya. Atau juga diberi warna ya. Ini bisa. Jadi memang keren ya. Relatif murah, ringan, kuat, mudah dipasang, tidak membutuhkan ya penyangga yang kuat gitu dari segi struktur gitu kan. Kemudian bahan dari aluminium kita tahu itu adalah tahan dia terhadap cuaca maupun durability-nya. Dalam hal ini ya tahan, termasuk kita pasang dan begitu juga inti core-nya polietilen itu ya dia tahan lama. Dan yang lain lagi ini yang luar biasa memang bahan itu ya dia fleksibel relatif ya, bahkan kalau ditekuk sampai 90 derajat tidak sampai terjadi crack ya atau retakan. Luar biasa memang kita resikonya, padahal kan kita tahu nih bahayanya ya, sangat mudah terbakar ya, sudah banyak contoh kejadian di mana-mana, susah dipadamkan kalau sudah terbakar ya. Dan kesetaraan dari bahan polietilen itu dalam 1 kilogram beratnya, kalau kita setarakan ya, nilai bakarnya itu hampir sama dengan 1,5 liter BBM. Terserah bahan bakarnya apa, BBM-nya itu mau Pertalite, Pertamax atau Premium ya, kurang lebih 1,5 liter.
luar biasa ya. Sebetulnya kita nyimpen bahan itu tuh di gedung kita ya, gitu. Ya kita pertimbangkan lah, ya ke depan apa masih kita akan gunakan bahan itu ya, itu. Karena repot banget itu kalau udah nyala madaminnya ya. Nah dalam hal ini ya, pembatasan pemakaian di beberapa negara itu bukan hanya pada ketinggiannya ya, untuk cladding aluminium seri PE ini, polietilen ini. Ada juga yang membatasi sampai kadarnya. Jadi kadar polietilen dalam inti core-nya itu dibatasi maksimum hanya 30% saja. Jadi ya tidak mudah terbakar ya kan 30. Atau sekalian menggunakan yang memang tahan api atau fire retardant itu, menggunakan inti core-nya jadi bahan mineral. Ya mal sedikit untuk safety, saya kira ini kita patut ya kita pertimbangkan. Nah, dalam hal ini ya, mudah-mudahan bukannya kita apa ya, selalu kalau orang Jawa kan tuh untung aja nggak ada korban gitu. Gedung Kejaksaan Agung, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita sudah membuat usulan-usulan ya untuk dibuat kebijakan baru dalam hal ini, baik secara nasional ditetapkan atau per wilayah ya dalam hal ini ya, pembatasan-pembatasan yang masih menggunakan bahan polietilen itu, atau sama sekali dilarang, atau dibatasi ketinggiannya, atau dibatasi kadarnya gitu ya. Orang lain melakukan pembatasan kadar itu maksimum hanya 30% ya. Yang baru tentunya mudah ya, karena kalau ditetapkan regulasi maka industri ya, urusannya bisnis itu ya dia akan ngikuti ya. Karena kalau dia tetap ngotot terus pakai PI ya nggak ada yang beli, orang aturan melarang misalnya ya. Tapi yang udah terpasang terus bagaimana ya dalam hal ini ya? Ya, saya titip pesan kepada teman-teman ya, petugas dari penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, teman-teman damkar itu ya, perlulah dalam hal ini ya benchmarking lah ke negara-negara yang terjadi ya gedung itu terbakar menggunakan polietilen dalam ini dan dia sukses. Jangan benchmark ke negara yang nggak sukses ya, kurang manfaatnya kurang ya. Terus untuk yang lain-lain stakeholders itu kita lakukan mitigasi bagi pemilik dan pengelola gedung, termasuk MKKG ya, manajer keselamatan kebakaran gedung. Ya paling minim yang paling cepat dilakukan adalah melakukan revisi daripada SOP. Ya, kalau gedungnya tahu menggunakan bahan cladding aluminium berintikan core polietilen, itu kan perambatan penjalarannya sangat cepat. SOP-nya kita perbaikilah. Untuk evakuasi harus dipendekkan waktunya. Oke ya, karena menjalarnya dia tuh nggak seperti biasa yang normal itu api ke atas. Kalau dia ini kalau meleleh polietilen maka mengucur ke bawah, ya kan? Kemudian ke samping, ke atas, jadi berbagai macam arah. Nah untuk gedung-gedung tinggi dalam hal ini ya yang sudah terpasang itu terus bagaimana ya? Kalau yang sedang mungkin barangkali masih bisa ya ditanggulangi, orang juga evakuasi cepat untuk melakukan penyelamatan dalam hal ini ya ke assembly point. Tapi yang tower itu bagaimana ya? Secara teknis bagaimana kita ngatasinya ya? Saya ada pikiran tuh misalnya ya kalau sistem gitu ya, gimana kalau misalnya kita gunakan semacam water spraying system di tower daripada gedung itu, sehingga kalau jadi kebakaran cladding itu maka sistem itu akan berjalan secara otomatis, bekerja secara otomatis untuk melakukan pendinginan. Jadi teman-teman dari petugas akan konsentrasi ya untuk mencegah dan memadamkan apinya. Itu ya, karena takutnya nih pasokan banyak juga kalah cepat ya. Yang paling baik itu contoh dari Grenfell Tower yang ada di London itulah. Itu kan udah pasukan elit ya, petugasnya itu jumlahnya banyak sekali, pemadam kebakaran mobilnya banyak banget gitu kan. Itu pun habis gedung itu terbakar. Karena ya, merepotkan memang ya, kita simpan bahan yang berbahaya di gedung kita ya, itunya. Nah lain usulan saya kira teman-teman punya juga ada ide yang lain apa yang kita bisa usulkan dari pengalaman ini.
pembahasan kita ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini kawan-kawan. Mohon dukungannya ya, bisa like and subscribe dalam hal ini supaya bisa tayang terus ya. Kemarin agak terlambat sedikit ya, ini untuk bisa tayang dalam hal ini ya. Karena kebetulan itu kan ada isu viral ya, tsunami 20 meter ya. Jadi saya dihubungi ya beberapa kawan, bahas itu dong. Sehingga saya terpecah ya, menyiapkan bahannya itu sebagian sudah selesai saya siapkan ya. Gitu aja terpecah perhatian. Nah, akhirnya dua-duanya nggak bisa beres. Baru hari kali ini ya, saya sempat untuk melakukan rekaman ya, dibantu dengan kru ya. Terima kasih buat teman-teman semua dalam hal ini yang sudah mau menyaksikan. Ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang ingin berdiskusi bisa menghubungi di address saya ganistb76@gmail.com. Oke ya, terima kasih saya juga kepada kru dalam hal ini, Gavi Garcia dan juga Gary Garcia yang telah membantu saya. Maklumlah orang jadul yang nggak ngerti apa-apa mengenai hati begini ya, bisanya presentasi doang sama ngecap. Oke kawan-kawan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.